anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu mau apa ya? Nanti kalau Ibu bilang, apa kabar anak-anak? Kalian harus jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, oke? Oke, kita ulang lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Di sini kenapa cuma Najim aja yang datang, yang lainnya kemana? Gak tahu. Oke, sekarang kan Ibu mau membawakan materi mengenai Pancasila. Tujuan dari pembelajaran Pancasila ini, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan siswa mampu menganalisis apa aja yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Oke anak-anak, kan tadi Ibu udah menjelaskan nih tentang Pancasila. Sebutkan, ayo tadi apa aja sih yang ada di dalam Pancasila? Sila pertama itu apa aja sih yang bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Rajin beribadah, Ya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, oke. memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Sila kedua, Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama, menjenguk orang yang sakit. sila ketiga apa? Gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain. Keempat, Musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. oke. Sila yang kelima yang terakhir apa? Menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Oke, tadi kan Najim udah apa sih menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pelajaran hari ini udah selesai nih. Untuk tambah semangat lagi di akhir pembelajaran ini, ayo kita nyanyi lagu nasional. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang kita siap-siap untuk pulang. Oke, baca doa sebelum pulang dimulai. Selesai, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, oke? Baiklah, Najim, Ibu akan memberikan tugas ini. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan pada Ibu, oke? Ini kondisi ya. Ini udah Bu. Ada yang ingin ditanyakan ya, Jin? Ibu, sikap tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin, apalagi contohnya. Oke, itu kan tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin. Kamu itu termasuk sila berapa? Kedua. Oke, gini kan. Sila yang kedua dari Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu bisa menerapkan sila kedua Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari apabila mengingat
bahwa manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Contohnya nih, cara mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kelestarian alam. Jadi maksudnya itu sila kedua Pancasila pada hakikatnya bukan hanya sekedar hubungan antara manusia dan manusia lainnya, tetapi juga kan manusia itu membutuhkan alam sekitar, saling simbiosis mutualisme, itu saling bergantungan. Yang kedua itu mengakui persamaan dan hak kewajiban. Itu jadi kita harus mengakui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu apa. Yang ketiga itu tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Oke, Ibu akan menunjukkan sebuah video mengenai Pancasila. Nanti kamu langsung atau rangkum hasil dari video tersebut, oke? Kita lihat ya. Oke, Najim, Ibu akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama itu nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Maksud dari sila ini, kita harus menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, tapi tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap warga negara itu berhak mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas yang kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Yang ketiga itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari ini itu yaitu dengan menerapkan cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Yang keempat itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya itu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah dan untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Ibu, bagaimana keadaan Pancasila saat ini? Oke, baiklah, untuk keadaan Pancasila saat ini itu kan lahirnya Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Akan tetapi saat ini nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila itu telah luntur dikarenakan individu Indonesia sendiri, karena masyarakat Indonesia sendiri lebih memilih ke ideologi barat, kehidupan ke barat. Jadi semuanya kehidupan, pokoknya nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti dunia barat, tidak pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Oke, Najim, ibu akan memberi tugas pertanyaan mengenai penerapan sila Pancasila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa aja? Menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Apalagi? Oke, baik, itu bagus. Menurut Najim, ibu akan menambahkan yang pertama itu meningkatkan kepekaan sosial dengan cara contohnya itu bakti sosial, donor darah, dan sebagainya. Dua, bertindak adil. Ketiga itu menghargai suatu karya. Oke, Najim, ibu akan memberi tugas kepada Najim, buatlah tabel perilaku orang-orang di sekolah, di rumah, masyarakat dalam penerapan Pancasila. Silakan dibuat. Oke, Najim, ibu akan memberikan sebuah pertanyaan untuk Najim. Kenapa sih kita harus ada musyawarah? Tolong memberikan alasannya. Agar dapat mengemukakan pendapat kita dan bisa menyelesaikan masalah kita dengan bersama-sama.